Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Apa judul kajian kita malam ini? Sebetulnya enak kajian kitab. Urut. Bisa diruntut ya. Kalau kajian tematik ini kadang kita enggak apa yang mau dibahas sama ustadznya. Apa kajian malam ini? Hah? Buka HP dulu. Baik. Apa judulnya Pak Kubro? Wah, Masya Allah. Kayak panglima perang beliau. Nah. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Maju kena, mundur kena. Kanan buntu, kiri juga sama. Naik susah Pak. Turun terlalu berisiko Mas. Jangan coba-coba. Terus kita mau kemana lagi? Ikhwan hafizakumullah wa barakallahu fikum. Manusia ini sering sekali menghadapi masa-masa sulit. Dia tidak mampu ngambil keputusan. Bingung dan benar-benar kebingungan. Gak ngerti apa yang harus dia jalani. Usaha sampun, ikhtiar, second opinion sudah. Berbagai macam alternatif dijalani. Sekian opsi dilalui. Hasilnya apa? Nihil. Hasilnya nol. Mentok. Sebagian kita hanya bisa menangis. Menghadapi musibah, cobaan, ujian, bencana, bala. Kasur cuma satu, sekarang ada di halaman rumah. Motor harus turun mesin, mobil masuk ke bengkel. Makanan nggak bisa diselamatkan. Hanya apa yang ada di badannya saja yang tersisa.
perabot rumah hancur, bangunan remuk, jalanan penuh dengan tumpukan benda-benda dan sampah. Terjadi polusi di mana-mana, debu yang berterbangan, bau yang tidak sedap. Belum lagi permasalahan rumah tangga, suami cekcok dengan istrinya, atau bapak yang menghadapi kenakalan remaja, anak susah diatur, bandel, suka membangkang, nggak nurut, sakarpe dewe. Belum lagi ada perseteruan dengan tetangga, rumah yang paling dekat dengan kita, atau penyakit sampai pada titik dia putus asa, wis nggak tahu harus apa dia berobat. Atau mungkin pekerjaan, susahnya nyari uang zaman sekarang, pertumbuhan ekonomi semakin lambat, susah nyari makan. Belum lagi terlilit dengan hutang piutang. Maka di saat seorang hamba tidak tahu kemana dia harus lari, ketika seorang hamba dia tidak tahu kemana dia harus pergi, di sini kita harus yakin, tanamkan dalam hati kita, kita masih punya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa. Inna ma'iya rabbi sayahdin, inna ma'iya rabbi sayahdin, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersamaku, dia akan memberikan kepadaku jalan petunjuk, dia akan memberikan kepadaku solusi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kita, dialah yang akan memudahkan kepadamu jalan keluar. Surat apa ini? Surat apa? Nah, Asy-Syura ayat 62. Nah, surat ini, ayat ini termasuk bagian dari kisah siapa? Nabi siapa? Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nabi siapa? Nabi siapa, Pak? Nabi Musa. Nah, ahsantum. Jadi ayat ini berbicara dan mengisahkan kepada kita bagaimana perjuangan Nabi Musa bersama pengikutnya Bani Israel ketika dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah punya kitab namanya Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Beliau menjabarkan dengan sangat runut dan runtut. Nah, kisah perjuangan Nabi Musa dan Bani Israel. Pada saat itu matahari sudah naik. Nah, Firaun beserta pasukannya berhasil menyusul
Nah, falamma tara al-jam'an, ketika dua kubu sudah saling melihat, Musa lari dengan umatnya, mereka melihat ke belakang, ternyata Fir'aun gak jauh. Yang depan melihat, yang di belakang jelas. Bahkan kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa ma'ahu sab'una alfa khail. Fir'aun ini bawa 70.000 pasukan berkuda. Musa dan Bani Israel kaki berjalan. Dikejar dengan pasukan 70.000 berkuda lengkap dengan senjata mereka. Bayangkan. Nah, pada saat itu di depan qabiluhul bahr, laut, kanan kiri gunung, belakang musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bani Israel, sudah bisa kita bayangkan, mereka adalah orang-orang yang ketakutan dan trauma dengan kekejaman Fir'aun, raja yang zalim, diktator, kejam, gak segan-segan mengucurkan darah, membunuh, menyiksa. Melihat dan nampak di belakangnya ada Fir'aun. Ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, mereka akan menangkap kita. Mereka pasti bisa menyusul. Nabi Musa alaihi salam dengan tenang dan yakin kemudian mengucapkan perkataan ini, yang kemudian dinukil dan diabadikan dalam Al-Quran. Kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin kita akan disusul. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Allah subhanahu wa ta'ala bersamaku. Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ketika Fir'aun hampir sampai, Musa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pukul laut dengan tongkatnya, maka laut terbelah menjadi 12 jalur sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel, 12 suku. Terbelah menjadi 12 jalur, masing-masing kabilah berjalan dengan jalurnya, diikuti Fir'aun dari belakang. Walhamdulillah, mereka bisa menyeberang sampai pada daratan. Fir'aun yang masih berjalan di tengah laut, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka. Laut kembali seperti semula. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Allah bersama aku, Dia yang akan memberikan jalan, Dia yang akan memberikan kepada kita arah. Maka ikhwani hafizakumullah, jangan mengadu kepada manusia. Kita akan sakit hati, kita akan kecewa, kita akan patah. Mengapa mengadu kepada makhluk yang sama-sama lemah? Apa bedanya? Sama saja.
Serahkan keluh kesahmu kepada Allah. Berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kamu akan diberi dengan yang lebih baik dari apa yang engkau harapkan. Engkau akan diberi lebih baik daripada apa yang engkau harapkan. Maka kita harus yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Di saat kita putus asa, menyerah, apa kira-kira langkah yang harus ditempuh supaya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita? Apa dan bagaimana kira-kira kuncinya supaya kita sama-sama seperti apa yang dialami oleh Firaun, mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan? Setidaknya 3 hal. Yang pertama, takwa Allah. Banyak-banyak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan ibadah. Jangan ketika diuji malah bertambah jauh. Ada bencana, dikumandangkan azan, gak dijawab, sholat ditinggalkan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, ketika penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, ini kuncinya. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami akan buka kepada mereka berkah-berkah dari atas dan dari bawah, dari langit dan dari bumi. Hujan, masya Allah, mengairi sawah-sawah, tanah menjadi hijau ruyu-ruyu, cuaca menjadi sejuk, hawa enak, nggak sumuk, nggak panas, nggak gerah. Rahmat, anugerah dari bawah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kecukupan, qanaah, legowo, merasa kaya hatinya walaupun materi pas-pasan. Berarti hamba ini adalah orang yang paling bersyukur di muka bumi. Berarti hamba ini dipilih. Nyaman dari atas, nyaman dari bawah. Tapi disebutkan dalam ayat ini apa? Amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa. Berarti kewajiban kita apa? At-tamassuk bil kitabi was sunnati wal hadri min mukhalafatiha. Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan as-sunnah, dan waspada dari menyelisihinya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaknya umat manusia khawatir, hendaknya umat manusia berhati-hati dari menyelisihi perintahnya, perintah Al-Quran, perintah As-Sunnah, perintah Nabi. Antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, azab yang menyakitkan. Karena kenapa? Menyelisihi aturan Nabi, keluar dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang haram dilakukan, perintahnya ditinggalkan. Dikasih musibah sebagaimana sudah kita singgung di khutbah Jumat. Subhanallah, malah datangi tukang dukun, baca mantra-mantra yang diraja oleh paranormal, malah kembali ke alat benda-benda pusaka, lebih percaya kepada petilasan, menggunakan azimat diletakkan di tangannya, di kalungnya. Atau malah mendatangi kuburan, menyembelih di sana, berkurban untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rangka
tolak balak, baca Yasin selama 7 hari di makam ayahnya, di makam neneknya, kakeknya. Maka kunci yang pertama, ikhwani afidakumullah, Allah akan selalu bersama kita ketika seorang hamba beriman dan bertakwa kepadanya. Kemudian yang kedua, menahan diri. Dijaga lisan ini, jangan sampai berkata dengan ucapan-ucapan yang mendatangkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, menikam takdir, tidak terima dengan musibah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita ya bersabar. Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar ini seperti kepala bagi jasad manusia. As-sabru bimanzilati ra'si minal jasad. Kedudukannya seperti kepala. Kepala ini asyraf ma fil insan, yang paling mulia pada anggota tubuh manusia. La imana liman la sabra lah. Kata Ali, tidak ada iman bagi yang tidak punya sabar. Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki sabar. Apa yang akan kita bisa perbuat? Ini memang sudah jalannya Allah, sunnatullah. Selagi nyawa masih dikandung badan, ujian akan datang sehelai demi sehelai, sebenang demi sebenang, seperti bambu yang tersusun dalam satu tikar. Ya seperti itu hujan bertubi-tubi mendatangi manusia. Tidak ada yang bisa lepas, tidak ada yang bisa menjamin. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kita akan uji kalian dengan rasa takut, khawatir, kondisi keamanan tidak stabil, suasana genting, gawat darurat. Alju, rasa lapar. Tidak memiliki makanan pokok dalam rumahnya. Sudah habis perbekalan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiri sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, disebutkan lafaz lain dalam Al-Quran, kabari, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian. Harta kita musnah, hancur lebur, gak bisa dikembalikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kasih solusi, wa basyiri sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu mereka orang-orang yang ketika diberikan musibah, cobaan, ujian, qalu, mereka langsung ingat, mereka serentak berkata, inna lillah, kita semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia sesaat, insya Allah tidak ada yang bisa lebih dari 100 tahun, dan itu singkat. Dunia ini ibarat rest area, tempat berteduh saja. Kemudian setelah itu kita semua akan lanjut meneruskan perjalanan menuju kepada kehidupan yang abadi. Dunia bukan terminal terakhir. Inna lillah, kita semua akan kembali, kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, orang manusia
yang ingat seperti ini, ingat kepada Allah, langsung berzikir. Dikasih ujian, dikasih cobaan, dia wirid. Dikasih musibah, dia ingat. Dikasih cobaan, dia insaf. Dia sadar. Dia akan diciptakan kembali dan akan kembali kepada penciptanya. Maka mereka akan mendapatkan barokah, anugerah, dan mereka akan mendapatkan rahmah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan diberikan hidayah. Maka Nabi SAW mengajarkan satu doa. Doanya insya Allah banyak yang hafal. Ketika dikasih musibah, tapi memang kadang-kadang kita lupa ya, karena memang beratnya nggak kuat mata ini melihat, blank, lupa, lepas dari ingatan. Doa semua tahu, semua hafal. Ma min abdin yusabu bi musibatin fayaqul. Nabi SAW bersabda, setiap hamba yang diterak, yang mendapatkan cobaan, kemudian dia berkata, apa doanya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kok diam semua ini? Ayo coba dibaca bareng-bareng. Anak belum pernah baca bareng-bareng di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok tidak ada suara laki-laki di masjid ini? Anak nggak dengar suara laki-laki di masjid ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Masya Allah. Ya Allah, berilah ganjaran pada musibahku dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Nabi SAW bersabda, yang baca doa ini kita harus yakin. Nabi SAW tidak mengatakan kecuali itu wahyu dari Allah. Ucapan Nabi pasti benar, ucapan Rasulullah hak. Illa ajarahullahu wa akhlafa lahu khairan minha, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran kepada dia, diberikan pahala dan digantikan dengan yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, berbuat baik kepada manusia. Satu tadi apa? Yang pertama tadi apa? Menikah. Yang tadi apa? Bertakwa. Yang kedua, sabar, nahan diri. Yang ketiga, senantiasa berbuat kebaikan. Urusan kebaikan ini pintunya banyak sekali. Sedekah, infak, dan memberi, ikhwan fillah, yang paling berat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu dalam keadaan terpojok, ketika manusia itu dalam keadaan sempit, dia masih bisa mengeluarkan. Berarti ini hamba yang luar biasa. Dalam keadaan susah dia masih bisa mengeluarkan. Berarti dia memiliki sifat dan nilai tawakal yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dia selalu bersandar kepadanya. Padahal dia butuh. Dia banyak pengeluaran karena musibah, tapi dia masih bisa memberi.
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan ganti. Dan jangan khawatir, kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang ganti, pemilik kerajaan langit dan bumi, sekian dan sekian kali lipat. Wa huwa khairur razikin, dialah zat yang terbaik di dalam memberikan anugerah, di dalam memberikan rezeki. Begitu pula Nabi SAW pernah menjamin dalam satu hadis, ma min yawmin yusbihul ibad illa malakani yanzilan. Setiap manusia di pagi harinya, setiap manusia ya, di pagi harinya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala utus 2 malaikat kepada orang itu setiap pagi. Yaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama akan berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berikan orang yang berinfak ini gantinya, tambahkan begini, kembalikan yang dia keluarkan, ganti, kasih. Doa apa? Malaikat setiap pagi. Wa yaqulul akhar, yang lain, malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakan orang yang menahan hartanya. Binasakan orang yang menahan hartanya. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Nah, jika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya. Ada satu kisah menarik, ada satu kisah menarik yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, pada jilid 8, kisah ini dinukil oleh Haytham Ibn Adi rahimahullah. Kata Haytham Ibn Adi, tanaqasha thalathatu nafrin bi fina'il Ka'bah fi ajwadin nas. Ada 3 orang yang berdebat. Debatnya mereka ini di piring Ka'bah. Yang satu ngomong A, yang 2 ngomong B, yang 3 ngomong C. Adu argumen, debat di halaman Ka'bah. Fi ajwadin nas. 3 orang ini membahas siapa pada zaman ini orang yang paling dermawan, siapa di zaman ini orang yang paling loman, tangannya mudah. Yang pertama mengatakan, askhin nas fi asrina. Orang yang paling dermawan di antara kita, Abdullah ibn Ja'far. Yang kedua, la askhin nas fi asrina, Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah. Bagi saya yang paling dermawan pada zaman ini adalah Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah. Yang ketiga nggak terima, ndak. Yang paling dermawan adalah Arabah al-Ausi rahimahumullah. Orang pertama mengatakan Abdullah ibn Ja'far. Siapa Abdullah bin Ja'far? Siapa Abdullah bin Ja'far? Siapa Abdullah bin Ja'far? Sahabat. Abdullah bin Ja'far ibn Abi Talib. Abdullah punya ayah namanya Ja'far. Ja'far ini saudaranya siapa?
Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib punya sekian anak, di antaranya Ja'far dan Ali. Ini anaknya Ja'far, namanya Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Thalib. Dan Abdullah ibn Ja'far ini dinobatkan awwalu mauludin fil Islam, manusia pertama yang lahir dalam Islam, anak pertama yang lahir dalam Islam, Abdullah bin Ja'far, karena lahir di saat kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Ja'far kan hijrah ke Ethiopia dari Mekah karena tidak kuat dengan siksaan kaum musyrikin dan gangguan suku Quraisy. Dia bawa istrinya pergi berlayar ke benua sebelah, ke Afrika, masuk ke Habasyah. Lahir Abdullah anaknya Ja'far, maka dinobatkan Abdullah ibn Ja'far ini awwalu mauludin fil Islam, anak pertama yang lahir dalam agama Islam. Coba anak tambah lagi pertanyaannya. Tidak cukup waktu untuk melanjutkan kisah 3 orang tadi. Anak yang pertama lahir di kota Madinah siapa? Bayi pertama lahir setelah hijrah. Ada yang tahu? Namanya? Sama-sama, Abdullah ibn Az-Zubair. Nah, bayi yang pertama kali lahir dari kalangan Ansor dalam sejarah Islam siapa? An-Nu'man ibn Bashir. Nah, jadi bayi yang pertama kali lahir dalam Islam secara keseluruhan adalah ini Abdullah ibn Ja'far bin Abi Thalib, yang pertama kali lahir setelah hijrah dari kalangan muhajirin, Abdullah ibn Zubair. Adapun bayi dari kalangan Ansor yang pertama kali lahir adalah sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Sudah datang waktu azan Isya. Nah, 3 orang ini berdebat ikhwani afidhakumullah di halaman Ka'bah. Kemudian ada yang menengahi mereka karena suara naik terus, suara meninggi. Nah, ada orang yang menengahi, khalas kalau begitu masing-masing dari kalian ini menemui pilihannya dan kalian tes. Kemudian setelah itu kita tunggu di Ka'bah. Nanti kita akan menilai siapa di antara 3 orang itu yang paling dermawan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.